Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nahriana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya atas nama Mutiara Septiana Sarawati selaku moderator dari kelompok 3. Adapun rekan saya yaitu Rosa Apricilia Pakiding dan Nur Nabila. Topik materi yang akan kami paparkan yaitu relevasi pendidikan kejuruan Indonesia dengan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kepada rekan saya persilahkan. Pengertian KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran learning outcomes nasional yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif. Pengelompokan kualifikasi jenjang KKNI. Jenjang 1-3 dikelompokkan dalam jabatan operator, jenjang 4-6 dikelompokkan dalam jabatan teknis atau analis, jenjang 7-9 dikelompokkan dalam jabatan ahli. Deskripsi umum jenjang kualifikasi: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Menghargai keragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat atau temuan original orang lain. Menjunjung tinggi penegakan hukum, serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. Standar kompetensi pendidikan kejuruan dengan KKNI. Standar pendidikan dibutuhkan dalam pendidikan karena 1. Standar kompetensi dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum berbasis kompetensi dan pengembangan pengajaran. 2. Mendorong konsistensi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta menetapkan kualifikasinya dalam dunia usaha atau perusahaan. Standar kompetensi dimanfaatkan sebagai alat manajemen terutama dalam menentukan organisasi kerja dan perencanaan jabatan, menentukan dalam evaluasi atau penilaian karyawan dan pengembangannya, membantu dalam merekrut tenaga kerja. 3. Mengembangkan program pelatihan yang khas atau spesifik sesuai dengan kebutuhan perusahaan pada lembaga sertifikasi profesi. 4. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. 5. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. Keterkaitan pendidikan kejuruan dengan KKNI dan SKNI. Pendidikan kejuruan merupakan suatu estafet proses pengembangan kualitas tenaga kerja. Untuk mewujudkan sistem pendidikan kejuruan yang efektif, salah satu hal yang perlu dirumuskan adalah KKNI berbasis kompetensi untuk dijadikan acuan secara nasional dalam mengembangkan program pendidikan dan pelatihan termasuk pendidikan kejuruan. KKNI merupakan kiblat pengembangan sumber daya manusia Indonesia baik yang dilakukan secara pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman kerja.
KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk sumber daya nasional berkualifikasi atau qualified person dan bersertifikasi atau certified person melalui skema pendidikan formal, non-formal, informal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. SKKNI memastikan link and match dunia pendidikan dan dunia kerja. Dengan adanya NI memastikan link and match dunia pendidikan dan dunia kerja. Dengan adanya SKNI terjadi suatu hubungan timbal balik antar dunia usaha dengan lembaga diklat atau pendidikan kejuruan. Mereka harus dapat merumuskan standar kebutuhan kualifikasi sumber daya manusia yang diinginkan guna menjamin kesinambungan usaha atau industri, sedang pihak lembaga diklat akan menggunakan SKKNI sebagian acuan dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia secara makro. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan, yaitu KKNI adalah kerangka perjenjangan kualifikasi sumber daya Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang sesuai dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Hal ini untuk mewujudkan sistem pendidikan kejuruan yang efektif. Salah satu yang perlu dirumuskan adalah KKNI berbasis kompetensi untuk dijadikan acuan secara nasional dalam mengembangkan program pendidikan dan pelatihan termasuk pendidikan kejuruan. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.